Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Boleh kita garis bawahi bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Manusia hari-hari ini membutuhkan kekuatan. Bukan kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan yang dari Allah. Kekuatan ilahi itu yang kita perlukan selama kita berada dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan itu dari mana? Firman Allah mengajar kita dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itu sebabnya saya memberikan judul di dalam ketenangan terletak kekuatan. Kalau kita tidak tenang dalam hidup ini, amat demi menghadapi situasi, maka tidak kita alami kekuatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan tenang. Malam hari ini diajar hidup saya dan saudara supaya kita mempunyai kekuatan. Dengan cara bagaimana? Kita harus hidup dengan tenang. Tenang dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita alami ketenangan itu? Kita ambil dalam Lukas pasal yang ke-10 ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Allah. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita belajar hidup dengan tenang. Kita belajar di sini bahwa Maria, waktu Yesus datang, dia langsung sujud dan menyembah dan mendengarkan setiap perkataan. Dan dialami ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sering mendengar dan mendengar perkataan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau engkau sering mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidup ini, maka engkau akan mengalami ketenangan. Engkau akan alami kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Marta tidak dia ambil bagian itu. Sibuk dengan
pelayanan secara jasmani. Mari saya ajak ibu, bapak untuk melihat, bahkan belajar dan mengajar kita. Bahkan kita belajar bahwa yang terbaik kalau kita hidup tenang di bawah kaki Tuhan. Berikanlah waktulah. Mungkin anak muda terlalu sibuk, berikan waktumu kepada Tuhan. Bapak dan ibu mungkin terlalu sibuk kehidupan kita. Berikanlah waktumu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Sebab di sanalah letak kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita datang di kaki Tuhan supaya tenang kehidupan kita. Jangan buru-buru kita keluar. Itu perkataan daripada Pengkhotbah pasal yang ke-8. Kalau kita datang sama Tuhan, jangan buru-buru. Ya, kayak mau datang sama Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar perkataannya. Wah, udah cukuplah 1 detik, 2 detik, 5 detik, 5 menit. Tidak cukup. Ya. Kita lihat di sini Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan ketiga. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Kita mau dengar perkataan Tuhan. Jangan buru-buru kita keluar. Sebab kita sedang mengalami hadirat Allah. Kita sedang berjumpa dengan Dia. Kita sedang bergumul dengan Dia. Sudah selesai pergumulan itu, Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Maka letaklah di situlah letak kekuatan kita. Dunia tidak memberikan kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Di saat apa? Di saat kita mendengar dan duduk di bawah kaki Tuhan, bergumul bersama dengan Dia di hadapan hadirat Allah. Itu sebabnya jangan buru-buru kita, sampai kita menikmati hadirat Allah, sampai kita alami ketenangan yang dari Tuhan. Kalau kita sudah alami ketenangan itu, disitulah letak kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya dikatakan dengan tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Butuh kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Dari mana kita dapatkan kekuatan itu? Tatkala kita hidup tenang di bawah kaki Tuhan. Sama seperti Maria. Dia waktu Yesus datang, dia tenang mendengar dan mendengar perkataan firman Allah yang diucapkan oleh Yesus. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu melakukan hal yang sama, saya yakin kekuatan kita tidak akan habis-habis. Dia akan mengalir dan mengalir dan mengalir. Firman Allah berkata, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka Tuhan akan letakkan dan taruh kekuatan dalam kehidupannya. Milikilah kekuatan ini daripada Tuhan lewat persekutuan kepada Dia. Sebab di dalam ketenangan, di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan perkataan firman Allah, terletak kekuatan kita. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam dunia ini, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita mampu melewatinya. Itu menjadi doa saya buat Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.